Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Evangelium Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihat. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hari anak manusia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika mencoba mengingat-ingat kembali waktu yang telah kita habiskan dalam hidup ini, hidup yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing, adakah kita pernah menyadari dan berusaha untuk memikirkan kembali apakah selama ini kita sudah hidup dalam jalan Tuhan dan tidak berada dalam kesesatan? Atau apakah kita hanya berpikir bahwa hal itu hanya akan menjadi penting bagi seseorang pada saat menjelang akhir hidupnya saja, dan tidak menjadi penting sekarang ini karena hidup baik yang sedang dirasakan? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan ini mengingatkan umatnya mengenai keberadaan kerajaan Allah, dan terlebih khusus menyadari akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Injil, Yesus berfirman saudara-saudara bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kedatangan kerajaan Allah juga bukan ditentukan berdasarkan perkataan orang lain, dan juga bukan merupakan sebuah kehadiran yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Karena Yesus berfirman bahwa kerajaan Allah sesungguhnya ada di antara kita. Sudah ada. Akan tetapi, Kristus berfirman demikian, saudara-saudara. Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya, sebagaimana sapaan kita saat ini. Mengapa? Karena manusia cenderung, saudara-saudara, lebih peka terhadap sesuatu yang lahiriah atau sesuatu yang hanya nampak bagi indera-indera manusia. Sehingga sebagian besar hidup kita hanya dihabiskan untuk segala kepentingan yang bersifat duniawi. Firman Yesus menuntut kita untuk menyadari bahwa keselamatan itu hanya terdapat dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Sehingga penting bagi manusia untuk mengerti akan kedatangannya. Pengertian inilah yang dapat kita peroleh dengan mengikuti sumber kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Terlebih terhadap segala firman dan tindakannya, saudara-saudara. Kerajaan Allah berpuncak, ini harus kita pahami, berpuncak pada kedatangan anak manusia di akhir zaman. Tetapi sudah dimulai dengan kehadiran Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus adalah permulaan dari akhir zaman, saudara-saudara. Maka janganlah kita mencari tanda-tanda lahiriah di dalam hidup ini, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan tanda dari kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Hari anak manusia, perlu kita pahami, Yesus memakai kisah Nuh dan Sodom Gomora untuk menceritakannya. Pada kedua masa tersebut, saudara-saudara, orang-orang di sekeliling Nuh dan Lot tidak mempedulikan peringatan Allah agar mereka bertobat. Akibatnya, saudara-saudara, apa? Ketika waktu Tuhan tiba, mereka
ditinggal dan dibinasakan. Saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan kedua kali kalau direspon dengan sikap masa bodoh, ingat, akan berakibat pada penyesalan yang terlambat. Siapa yang menyepelekan anak manusia? Dia tidak akan bisa menyelamatkan diri pada saat kedatangan Tuhan Yesus kelak ke dunia ini. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengatakan diri pengikut Kristus, marilah kita selalu berjaga-jaga dan selalu siap sedia dalam hidup ini, karena ini adalah merupakan ajaran Tuhan. Dengan selalu melakukan kebaikan dan kebenaran, bertindak di dalam kasih. Dengan demikian saudara-saudara, di mana kita ada, di sana juga atmosfer kerajaan Allah akan nyata. Inilah yang harus kita lakukan. Bukan bertanya, bukan mencari kapan kerajaan Allah tiba, kapan hari anak manusia tiba. Firman Tuhan sudah berkata, tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Bahkan anak manusia itu sendiri tidak akan tahu selain Bapa yang di surga. Saudara-saudara, sehingga dengan tindakan kita yang selalu menyatakan atmosfer kerajaan Allah di mana kita berada, ingat, kapanpun hari Tuhan itu tiba, kita pasti menjadi orang-orang yang ditempatkan di sebelah kanan Allah dan bertempat menjadi penghuni kerajaan surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami harinya Tuhan. Bapa, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Izinkan Tuhan ketika mereka lemah, Engkau memberi kekuatan. Ketika mereka sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Ketika mereka punya persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Bapa di surga, hamba-Mu juga tidak bosan-bosannya berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka dan usaha mereka Tuhan. Mari balik bungkus mereka dengan kuasa dan kasih. Untuk juga saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu Tuhan, terkhusus yang sakit di Tokyo, Mama Ella, Mama Elga, dan Mama Roma, serta adikku Hermanto. Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka semakin tahu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk anak-anak dan istriku Tuhan yang ada di Batam. Mari Engkau yang selalu Tuhan bersemayam dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang selalu memancarkan atmosfer kerajaan Allah nyata dalam hidup mereka. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba dasarkan di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.